Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina, guru bidang studi prakarya dan kewirausahaan SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, kalian harus tetap semangat mempelajari prakarya karena prakarya ini adalah gerbang kalian menuju pintu pengusaha. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Ya, kali ini kita masih dalam KD tentang menganalisis sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan, nabati, dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat, ya. Oke, sebelum itu kita akan membahas bahan untuk modifikasi makanan khas, ya. Jadi Indonesia merupakan negara yang kaya akan ragam budaya dan tradisi. Nah, setiap daerah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, termasuk ragam makanan khas setiap daerah, ya. Jadi kondisi geografis yang berbeda-beda di setiap daerah membuat hasil bumi juga berbeda. Nah, sehingga menyebabkan jenis makanan khas setiap daerah itu juga berbeda-beda. Dan itu yang membuat makanan ini mempunyai ciri khas, ya. Nah, modifikasi makanan khas itu juga tidak dapat dilakukan dengan asal-asalan, ya, tetapi perlu pertimbangan serta pengetahuan yang matang. Nah, untuk modifikasi makanan khas itu meliputi bahan baku dan bahan baku, bahan utama, ya, lalu dan bahan tambahan pangan. Nah, ya, oke. Nah, bahan baku itu sendiri adalah bahan yang paling banyak penggunaannya pada sebuah produk, ya. Nah, sedangkan bahan tambah pangan atau BPT, ya, itu adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku, ya. Bahannya alami tetapi bukan merupakan bagian dari bahan baku. Oke, nah pertama kali kita akan bahas tentang bahan baku, ya. Bahan baku utama adalah bahan yang paling banyak penggunaannya pada sebuah produk, ya. Bahan baku untuk modifikasi makanan khas daerah dapat berupa bahan nabati maupun hewani. Nah, contohnya kita ke makanan khas daerah empek-empek, ya, dari Palembang. Nah, bahan bakunya itu biasanya ikan tenggiri, nah, atau ikan gabus. Nah, bisa kita ganti atau modifikasi bahan bakunya dengan menggantikan ikannya menjadi ikan lele. Nah, alasan modifikasinya kita harus tahu juga, ikan tenggiri ini susah kita dapatkan di pasaran. Nah, gimana kalau misalnya kita ganti dengan ikan lele yang lebih mudah di pasaran gitu, ya kan, lebih murah, lebih lebih banyak, pasti di pasaran sudah pasti banyak gitu, ya kan. Nah, atau kita menggantikannya dengan nasi, ya, dengan alasan menggantikan bahan hewani menjadi bahan nabati dan bahan bakunya lebih murah dan dapat ditemukan, ya. Oke, kita akan bahas beberapa bahan tambahan pangan atau BPT, ya. Di sini ada beberapa jenisnya. Yang pertama kita bahas adalah perisa. Nah, perisa ini adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk menguatkan rasa makanan, ya. Jadi kalau kita tambahkan perisa ini, itu akan mempengaruhi rasa dan aromanya, ya, pada makanan atau minuman. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih, ya, kenapa sih kita beli es krim, ya kan? Padahal nggak 100% itu semangka. Kenapa bisa rasanya bener-bener kayak semangka dan baunya itu bau semangka? Nah, itu karena ditambahkan perisa, ya. Oke, selanjutnya kita bahas pewarna, ya. Jadi pewarna ini juga dibagi dua.
ya. Dia ada yang secara alami, ya, dan ada buatan. Nah, contohnya yang alami itu biasanya pewarna yang warna hijau. Biasanya itu dia dari pandan. Atau warna kuning dari kunyit. Nah, yang warna merah biasanya itu dia terbuat dari bahan-bahan kimia, ya. Oke, selanjutnya ada pemanis, ya. Jadi pemanis ini merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan untuk produk olahan pangan atau industri, ya. Pangan, industri itu ataupun obat-obatan. Nah, ya. Jadi misalnya nih minuman ini atau ice cream ini tuh nggak akan rasanya itu biasa aja sebenarnya, nggak manis-manis banget, tetapi ditaruh pemanis menjadikan rasanya itu pas atau lebih manis lagi daripada aslinya gitu ya kan. Nah, lalu ada pengawet. Nah, penggunaan pengawet ini juga sudah diatur ya sama BPOM. Bagaimana misalnya kalau penggunaan makanan itu berapa lama jangka waktunya gitu ya kan, itu udah dibuat sama BPOM ya. Jadi pengawet ini dari bahan kimia juga yang ditambahkan untuk mencegah terjadinya dekomposisi ya, disebabkan oleh pertumbuhan mikrobakteri atau perubahan kimiawi. Nah ya, biasanya pengawet alami itu cuka atau pengawet buatan itu asam benzoat ya. Selanjutnya ada pengemulsi. Itu dia untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Nah, contohnya itu mentega, ya. Selanjutnya ada pengembang, ya. Pengembang ini biasa dipakai untuk mengembangkan suatu adonan, ya, seperti kue, ya. Nah, misalnya nih, kita mau buat donat, ya kan. Donat kalau nggak dikasih ragi atau soda kue itu nggak akan ngembang gitu loh ya, dia bakal bantet gitu. Jadi kalau dia bantet, donatnya bantet, nggak akan cantik. Nah, makanya diperlukan pengembang di situ. Sama kayak jualan-jualan yang lainnya, kue-kue yang lainnya, kalau nggak dikasih ragi itu nggak akan ngembang. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada pembentuk gel ya, bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mengentalkan dan menstabilkan berbagai macam makanan. Oke. Selanjutnya ada penguat rasa ya, zat yang dapat menambah rasa atau aroma makanan, juga untuk melezatkan makanan. Nah, contohnya nih ya kan, kalau penguat rasa alami itu cengkeh, buah pala gitu ya kan. Nah, selanjutnya ada pengatur keasaman ya, atau acidity regulator. Nah, ini tuh dia bahan tambahan makanan yang digunakan untuk mengubah atau mempertahankan tingkat keasaman bahan pangannya. Oke. Nah, contohnya nih ya, makanan khas cireng. Nah, BPT yang digunakan itu gelisah dan pewarna makanan. Nah, bisa dimodifikasi dengan alasan membuat rasa cireng yang biasanya asin dan gurih menjadi lebih bervariasi rasanya. Dan penambahan rasa keju, jagung bakar, atau balado dapat secara langsung memberikan variasi warna pada cireng ya. Jadi cirengnya bisa warna-warni gitu ya kan. Ada macam-macam makanan khas daerah yang dimodifikasi ya. Modifikasi makanan khas daerah beragam jenis dan contohnya. Ya, jadi kita bahas yang pertama ini, dia makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan variasi rasa. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ada beberapa makanan khas daerah ya. Nah, di sini dia ada lumpia rebung, bisa dimodifikasi dengan lumpia jamur, ikan, kepiting, atau aneka sayur dan udang.
Ya, lalu ada telur asin, lalu ada bakpia dan bika Ambon. Ya, rasanya berbeda-beda. Yang awalnya tadi itu dia cuma telur asin, cuman nanti dimodifikasi jadi telur asin tapi pedas gitu ya kan. Selanjutnya ada makanan khas daerah yang dimodifikasi dengan variasi bentuk ya. Nah, makanan khas daerah dapat dimodifikasi menjadi bentuk yang berbeda-beda. Meskipun demikian, modifikasi ini dapat dilakukan tanpa meninggalkan cita rasa asli dari makanan tersebut, ya kan. Contohnya aja nih, burger, ya kan. Burger rendang, ya. Jadi nggak menghilangkan cita rasa asli dari rendangnya, ya, tapi menjadi variasi bentuk yang sangat menggugah selera, ya kan, apalagi anak-anak milenial sekarang, ya enggak. Oke, sekarang ada juga dia makanan khas daerah yang dimodifikasi untuk memperpanjang usia produk, ya. Nah, jadi beberapa jenis makanan khas daerah bersifat mudah basi dan tidak tahan lama. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi untuk memperpanjang usia makanan khas daerah tersebut. Contohnya aja nih, ya kan, dengan menambahkan bahan kimia asam sitrat dengan fermentasi, penggaraman, pemanisan, pengiringan, atau pendinginan. Ya, oke. Selanjutnya, beberapa jenis makanan khas daerah dimodifikasi dengan cara pengolahannya. Contohnya nih ya, ada dadi, ya, dadi udah kita bahas kemarin, itu ada minuman. Nah, minuman ini difermentasi dari susu kerbau khas Minangkabau. Dapat dimodifikasi dengan proses pengolahannya menjadi lebih higienis, ya. Nah, lalu ada bakpia khas Jogja, itu bisa kita penggunaan dengan ya, macam-macam makanan khas daerah yang dimodifikasi. Ini sekarang dimodifikasi dari kemasannya. Nah, pengemasan dilakukan untuk menyiapkan makanan khas daerah menjadi siap untuk didistribusikan, ya, disimpan atau dijual. Nah, adanya kemasan dapat membantu mencegah kerusakan, ya, melindungi produknya, dan melindungi dari bahaya pencemaran dan gangguan fisiknya, ya. Oke. Nah, contohnya aja ada gudeg nih, ya. Kalau misalnya gudeg itu ada kemasan konvensionalnya, ya, tapi kemasan yang sudah bagus modifikasi dia di dalam apa ya, di dalam kaleng gitu ya, sama kayak jamu gendong yang biasanya ibu-ibu pakai botol-botol bekas, ya kan, botol bekas Kurnia, ya kan. Nah, itu dirubah jadi botol-botol yang kayak gini, yang botol-botol kekinian gitu. Oke. Jadi itu aja pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan bisa membuat kalian menambah ilmu pengetahuan, ya, menambah ilmu pengetahuan kalian dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan assalamualaikum. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan alhamdulillahirobbilalamin. Nah, tetap semangat ya belajarnya pengusaha-pengusaha muda. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.